Halo, Halo, selamat siang adik semua. Siang. Mbak Ina suaranya nggak nyala, Mbak. Nggak ada suaranya ya? Iya. Iya, yang satunya aja, Mbak. Yang satunya di mute aja. Yang Indah Purnama itu lebih jelas dari situ soalnya suaranya. Soalnya kan jauh. Oh gitu. Ya, jadinya kalau kamu mungkin. Udah. Udah, baru ada. Partisipannya baru berapa ya? Ya. Oke, adik-adik. Selamat siang. Kita ulangi lagi ya. Selamat datang Kakak ucapin di webinar prioritydinas.com. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kupas tuntas info SPMB PKN STAN 2021. Sebelumnya, izinin kakak untuk perkenalkan diri dulu. Kakak Indah, konsultan pendidikan dari Priority Bimbel yang akan membawakan acara ini. Izinin kakak juga untuk kasih informasi nih tentang apa aja yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang info SPMB PKN STAN 2021. Apakah pendaftaran PKN STAN itu buka atau tidak? Tips dan triknya masuk STAN itu gimana? Pola sukses MST Patterns itu gimana? Apakah untuk masuk PKN STAN itu perlu ikut bimbel atau tidak? Nanti akan dibawakan langsung oleh Kak Zen Patra, yaitu alumni PKN STAN 2017. Selanjutnya ada cerita motivasi dari mahasiswa STAN, gimana cara dia berjuang untuk masuk STAN, nanti akan dibawakan oleh Kakak Azhar. Oke, yang terakhir adalah Q&A. Oke, sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kakak minta untuk di-mute terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut aja. Untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Zen. Kak Zen, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Mbak Indah, kedengeran suaranya, Mbak? Kedengeran. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang udah berniat untuk meluangkan waktunya untuk melihat atau menyaksikan webinar yang diselenggarakan oleh Yuk Bimbel dan Bimbel Priority. Sebelumnya terima kasih kakak ucapin kepada teman-teman di hari weekend masih menyempatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Walaupun ini hari weekend, jadi teman-teman masih semangat untuk mengetahui tentang info SPMB PKN STAN. Ini sebelumnya kakak menyapa ke sekitar 18 peserta ya. 18 peserta dari seluruh Indonesia nih nampaknya nih. Coba ada yang mau bersuara nggak? Ini yang paling jauh dari mana ini? Coba Mbak Indah
eh, di unmute atau menyapa teman-teman boleh, silakan. Kalau ada yang mau unmute boleh memperkenalkan dirinya dari mana gitu. Makasih, Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Yesika Pratama Nebaho dari Sumatera Utara, Medan, Dairi, Kak. Dari mahasiswa Universitas Negeri Padang. Makasih, Kak. Ya Jessica. Wey, keren. Dapat info ini dari mana Jessica? Dari Kak Sani, Kak. Dari story Kak Sani. Oh iya. Udah kuliah ya Jessica? Semester 1, Kak. Oh iya, dulu di teman kakak di STAN ada yang udah kuliah juga sih. Tapi nanti kakak pasti bagi tipsnya lah gimana supaya membagi waktu belajar. Kan mahasiswa baru kan pasti banyak tugas kampus gitu. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Jessica. Mau ada lagi teman-teman sebelum kita masuk ke acara penyampaian materi dari kakak? Kayaknya nggak ada ya? Atau malu-malu? Mungkin langsung aja. Malu-malu Halo. kayaknya, Kak. Oke, langsung aja. Terima kasih. Jadi slide ini kakak persembahkan untuk teman-teman yang masih punya semangat untuk mengejar impiannya berkuliah di PKN STAN. Jadi slide ini berjudul untuk yang bersungguh-sungguh. Karena sudah meluangkan waktunya di hari weekend ini untuk mendapatkan ilmu dan motivasi dari kakak selaku alumni PKN STAN dan teman kakak Bro Azhar selaku mahasiswa PKN STAN. Jadi yang pertama ini, semua impian dan cita-cita akan terwujud jika diawali dengan niat. Termasuk niat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Jadi kakak percaya, semua orang berhasil itu diawali dengan niat. Niat ingin masuk PKN STAN, diawali dari niat teman-teman untuk ikut webinar ini, untuk belajar, dan segala sesuatunya jika tidak diawali dengan niat, pasti sia-sia. Yang pertama, kakak akan menyampaikan tentang info SPMB PKN STAN 2021 berdasarkan kutipan yang disediakan oleh Direktur PKN STAN di finance.detik.com. Direktur PKN STAN menegaskan yang ditutup adalah pendaftaran tahun 2020 dikarenakan kekhawatiran penyebaran COVID-19. Kemudian info berikutnya, berdasarkan hasil rapat pengurus Ikanastan, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kedinasan Keuangan STAN, dengan Ibu Sri Mulyani pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020, salah satu hasilnya yaitu pada tahun 2020 ini tidak dilakukan pendaftaran PKN STAN dikarenakan pandemi COVID-19. Di tahun 2021 akan dilakukan sesuai dengan program dan reformasi penataan PKN STAN. Silakan teman-teman yang mempunyai Instagram bisa cek Instagram @ikanastan. Dalam akun Instagram @ikanastan dijelaskan tentang klarifikasi tentang moratorium PKN STAN. Kakak ada cuplikan videonya juga. Silakan buat teman-teman untuk menyaksikan video berikut. Ini kakak kutip dari Instagram TV Ikanastan. Ya. Jadi ada Bang Helmi Yahya selaku Ketua Ikanastan, Bang Wisnu Wardana selaku Wakil Ketua Ikanastan bersama unsur alumni, Pak Binsar Simanjuntak, Ibu Mirawati Sujono, Ibu Sumiati selaku Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dan Ibu Puspa Rahayu, Pak Yusinus Prastowo, dan Direktur PKN STAN, Pak Rahmadi Purwanto.
Ya maaf, nggak ada musiknya ya. Oke. Jadi begitu informasi di Instagram @ikanastan. Buat teman-teman yang mempunyai Instagram, silakan melihat lebih jelasnya video tersebut di Instagram @ikanastan. Jadi dalam klarifikasi antara pertemuan pengurus Ikanastan dan Ibu Sri Mulyani menyampaikan tahun 2021 akan dibuka sesuai dengan program reformasi PKN STAN yang terbaru. Gitu. Dari tayangan berikut, apakah sudah siap teman-teman menjadi mahasiswa PKN STAN 2021? Tentunya harus semakin siap dong. Kemudian mungkin ini alasan kakak dan alasan teman-teman mungkin yang kenapa PKN STAN itu layak diperjuangkan. Yang pertama yaitu biaya kuliah gratis ya. Kita tahu sendiri semua sekolah ikatan dinas biaya kuliahnya gratis sehingga bisa meringankan beban orang tua. Kemudian langsung jadi PNS di masa teman-teman nanti atau masa sekarang ya sudah ada namanya istilahnya pengangguran itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaan atau bonus demografi. Jadi usia untuk kerja itu lebih banyak daripada lapangan kerja. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk memasuki dunia kerja. Jika teman-teman masuk sekolah kedinasan, teman-teman hanya memikirkan bagaimana lulus di sekolah kedinasan tersebut. Jadi saingan sekolah kedinasan itu lebih sedikit ya. Jadi saingannya hanya teman-teman seangkatan saja di seluruh SMA di seluruh Indonesia. Tetapi jika kita masuk kerja, itu saingannya pasti lebih banyak. Dan lebih banyak angkatannya, mungkin angkatan kakak tingkat, atau adik tingkat. Gitu. Kemudian peluang melanjutkan pendidikan besar, dalam artian kesempatan teman-teman untuk kuliah S1, S2, S3 itu terbuka lebar jika teman-teman menjadi PNS. Kemudian kakak ingin coba share pengalaman kakak dan pengalaman teman-teman kakak selama di kampus PKN STAN. Kakak juga pernah mewawancarai teman-teman kakak saat berada di kampus dan bisa kakak simpulkan kenapa banyak yang gagal dalam SPMB PKN STAN. Yang pertama yaitu niat setengah-setengah, kemudian yang kedua menggampangkan, dan yang ketiga bukan prioritas utama. Yang pertama yaitu niat setengah-setengah ya, yaitu cobalah untuk bersungguh-sungguh jika ingin menjadi mahasiswa PKN STAN. Belajar dengan sungguh-sungguh, dan jika kamu lelah itu pertanda baik, dan lelahmu akan menjadi kenangan indah di masa depan. Jadi banyak teman-teman kakak yang gagal dan yang berhasil, pasti yang berhasil lolos itu yang menyiapkan waktunya itu jauh-jauh hari ya. Jadi mulai dari sekarang, kan waktunya masih banyak tuh. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk berlatih soal-soal SPMB PKN STAN dan materi-materinya. Nanti akan kakak jelaskan bagaimana manajemen waktu belajar yang baik. Kemudian yang kedua yaitu tes SPMB PKN itu soalnya tidak sesulit PTN ya. Tetapi jika teman-teman menunda-nunda untuk belajar itu hasilnya akan berbeda. Kemudian berdasarkan hasil riset, ternyata 80%-nya ikut ujian SPMB PKN itu hanya coba-coba ya. Jadi banyak sekali kalau bisa kakak bilang, yang serius untuk masuk STAN itu sangat sedikit. Itu dibuktikan dengan waktu kakak SMA, kakak mengikuti tryout, dan yang lolos tryout itu dari 1.000 orang cuma 50-an lah. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa pesertanya banyak, kenapa? Ya itu hanya mengandalkan keberuntungan. Dan yang lolos SPMB PKN STAN pasti yang menyiapkan strateginya jauh-jauh hari, termasuk teman-teman yang sekarang ini udah meluangkan waktunya untuk ikut Zoom. Kakak berharap setelah nanti kakak share manajemen waktu belajar, itu bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian, kenapa terjadi kegagalan? Nggak lihat medan perang, lalu kesalahan teknis, dan yang terakhir asal pilih jurusan. Yaitu yang pertama nggak lihat
saingan dan medan perang dapat diartikan bahwa teman-teman itu melakukan strateginya itu mepet waktu ya. Jadi nggak dipersiapkan dengan jauh-jauh hari ya, seperti strategi mengerjakan soal yang baik gimana, soal SPMBPK instan ada berapa soal, terus nilai mati itu apa, dan masih banyak lagi yang mungkin teman-teman harus persiapkan untuk menuju SPMBPK instan. Jadi rata-rata itu yang gagal itu yang semuanya terburu-buru. Nggak tahu nilai mati itu apa, terus jumlah soalnya berapa, waktu untuk mengerjakan soalnya berapa, begitu. Kemudian kesalahan teknis yang banyak terjadi waktu kakak jadi pengawas ujian saat di PK instan, yaitu banyak teman-teman yang tidak membawa kartu peserta ujian. Jadi kalau nggak bawa kartu peserta ujian, tidak membawa identitas nanti KTP atau SIM, itu bisa diidentifikasikan sebagai joki biasanya. Makanya yang kartu ujiannya ketinggalan atau rusak atau hilang, itu dipastikan tidak boleh ikut ujian SPMBPK instan. Kan sayang banget kan teman-teman udah belajar mati-matian, tapi gagal karena kesalahan teknis. Gitu. Yang keenam yaitu mengambil jurusan yang banyak pesaingnya. Gitu. Jadi nanti bisa teman-teman lihat tahun sebelumnya jurusan yang saingannya sedikit, itu jurusan apa aja gitu. Kemudian ini ada sedikit quotes, yaitu telan rasa sakitnya saat teman-teman sudah berjuang, rasakan tekanan yang teman-teman harus terima untuk sukses. Jangan jadi pemalas yang ingin sukses tanpa berjuang. Jadi gitu, kenapa banyak teman-teman yang gagal dalam SPMBPK instan, karena kebanyakan dari mereka itu malas ya, jadi nggak mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Jadi mepet hamin 1 seminggu baru belajar soal-soalnya dan baru tahu waktu untuk mengerjakan soal berapa menit gitu. Itu yang salah. Nanti kakak share gimana manajemen waktu belajar yang baik. Kemudian kakak share ini berhasil dalam SPMBPK instan. Ini kakak ada tips-tipsnya kenapa banyak yang berhasil. Yang pertama yaitu harus benar-benar ingin masuk PK instan, kemudian harus yakin bisa lolos SPMBPK instan, dan yang terakhir, ketiga, persiapan harus maksimal. Harus benar-benar ingin masuk PK instan itu artinya dari kuesioner yang kakak bagikan kepada calon peserta SPMBPK instan, disimpulkan bahwa PK instan itu hanya untuk teman-teman yang serius ingin masuk PK instan. Bahkan ada yang dari sejak kelas 1 SMA itu ingin masuk PK instan. Jadi mantapkan teman-teman, tujuan teman-teman itu harus yakin untuk bahwa PK instan itu adalah kampusku di masa depan gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Aku masuk PK instan lah, belajarnya nanti-nanti aja gitu. Itu yang nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar ingin masuk PK instan, harus diniatkan dari sekarang. Kemudian itu harus yakin ya. Rata-rata itu calon mahasiswa PK instan itu sudah yakin dirinya untuk lulus ujian SPMBPK instan. Kayak kakak pengen bagi cerita dulu, kakak itu persiapannya sangat matang ya, ikut tryout hampir 10 kali, dan yang nggak lulus itu 2 kali, 8 kalinya lulus, dan prestasi tertinggi itu peringkat 1 dari 3 kota ya, itu pas di Jakarta. Itu saat ujian SPMBPK instan itu kakak yakin lolos ya, karena dari 10 tryout kakak udah lolos 8. Jadi waktu di Gelora Bung Karno, saat itu tesnya masih di sana, kakak sampai Gelora Bung Karno itu dengerin musik pakai headset gitu. Kakak lihat kanan kiri masih banyak yang di sana belajar. Jadi masih banyak yang panik lah, masih panik, persiapannya mungkin belum matang. Jadi harus yakin ya. Jadi kalau teman-teman memiliki keraguan, itu kakak sarankan jangan gitu. Makanya kalau teman-teman persiapin dari sekarang, kakak yakin, pasti teman-teman yakin, dan bisa lolos SPMBPK instan. Kemudian persiapan harus maksimal, yaitu persiapan dan doa. Lebih dari 60% mahasiswa PK instan melakukan persiapannya setidaknya 1 tahun. Kenapa dibuat 4 poin persiapan? Karena Tuhan pasti mengabulkan doa kita ketika kita sudah bersungguh-sungguh gitu ya. Jangan kita hanya mengandalkan doa saja gitu tanpa belajar, itu kan aneh gitu. Kalau kita sudah berjuang sungguh-sungguh, terus berdoa, restu orang tua, terus sedekah,
pasti lolos SBMPTN instan. Itu kemungkinannya 90% lah. 10%-nya itu takdir kita. Jadi gitu, persiapan full maksimal ya 4, terus habis itu baru diimbangin dengan doa. Kalau persiapan aja tanpa diimbangin dengan doa itu sama aja bohong juga sih. Kayak kita belajar terus tapi tidak diimbangin dengan doa dan ibadah gitu. Kemudian harus memiliki informasi yang akurat, contek cara sukses senior, dan buat rencana detail yang fokus. Apa itu memiliki informasi akurat? Jadi teman-teman itu dari sekarang harus persiapkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk persiapan SBMPTN instan. Seperti teman-teman mencari berapa jumlah soal TPA, TPI, SKD, dan psikotes. Terus berapa jumlah waktunya masing-masing, apa itu nilai mati, syarat apa saja yang disiapkan dari pendaftaran online, berapa jumlah pendaftaran tahun lalu, terus soal-soal sering keluar itu soal apa aja gitu. Jadi di waktu sekarang ini yang masih Oktober, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mencari informasi-informasi itu. Jadi ibaratnya itu kita akan berperang, tapi kita harus mengetahui medan perang yang akan kita lalui gitu. Jangan tiba-tiba kita perang tapi nggak tahu medan perang kita gimana, lawan kita siapa, itu strategi yang salah gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus strategi untuk mengetahui medan perang terlebih dahulu, baru teman-teman siapin alat tempurnya. Nah, alat tempur itu ya teman-teman belajar gitu. Kemudian contek cara sukses senior, mungkin dari teman-teman ada kakak tingkatnya atau saudaranya atau tetangga yang lolos SBMPTN instan, boleh teman-teman tanya cara belajarnya mereka gimana, terus apa yang harus disiapkan saat pendaftaran, terus tips membagi waktu antara belajar materi sekolah dan materi SBMPTN instan itu bisa teman-teman tanyakan. Dan nanti izin kakak juga akan men-share manajemen waktu belajar juga. Kemudian kalau ada yang mau tanya langsung raise hand aja ya. Angkat tangan, raise hand. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Indah. Itu kalau pas penjelasan kakak ingin bertanya. Kemudian buat rencana yang detail dan fokus. Dalam artian di sini itu persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Seperti setiap minggunya harus belajar apa, terus harus ada target yang teman-teman buat gitu. Kemudian kakak akan menjelaskan tentang pola MST ya. Jadi pola materi soal tryout ini pola yang kakak buat sendiri ya berdasarkan hasil riset. Kenapa sih banyak yang lolos SBMPTN instan? Ternyata rahasianya ada di pola MST, materi soal tryout. Akan kakak jelaskan. Berdasarkan riset kepada 1.000 calon mahasiswa PTN instan diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 540 responden hanya mengikuti tryout saja sebagai persiapan SBMPTN instan. Jadi 540 orang itu hanya mengandalkan tryout saja, ikut tryout terus tanpa belajar materi dan tanpa belajar soal-soal lain itu, hanya ikut tryout terus. Terus sebanyak 345 responden hanya mengandalkan latihan soal dari buku dan soal gratis. Jadi banyak yang hanya mengandalkan latihan soal saja dari Instagram kan banyak yang share tentang soal-soal gratis, terus hanya latihan soal saja gitu. Kemudian hanya 115 yang menggunakan pola MST, yaitu materi, soal, dan tryout. Kakak jelaskan faktanya, berdasarkan hasil riset tersebut, tryout merupakan senjata utama yang paling banyak dipakai. Bayangkan jika teman-teman ikut tryout tetapi belum memahami materi, pasti hasilnya tidak maksimal. Benar kan? Jadi yang kakak tangkap itu dan kakak sering ngobrol sama calon mahasiswa PTN instan, kebanyakan teman-teman SMA itu hanya mengandalkan tryout saja. Jadi ikut tryout aja gitu. Padahal fondasi utama itu materi ya. Ya kayak kita belajar di sekolah aja gitu. Nggak mungkin kan guru tiba-tiba masuk, ayo teman-teman, pertemuan pertama ini kita latihan soal. Nah, itu kan jarang terjadi, bahkan sedikit lah. Atau hari pertama sekolah, ayo kita langsung ujian tengah semester gitu, atau penilaian tengah semester, kan aneh gitu. Jadi ikut tryout saja itu
tidak disarankan. Kemudian di tempat kedua, banyak calon mahasiswa PK instan yang hanya mengandalkan buku latihan aja. Jadi buku-buku soal dikerjain terus, itu tidak kakak sarankan ya. Yang saran terbaik itu teman-teman harus materi dulu, teman-teman belajar materi dulu yang banyak, baru ngerjain soal-soal, terus ikut tryout ya. Ini, kalau teman-teman udah menguasai materi itu, bisa dipastikan 50% itu bisa mengerjakan soal-soal SPMBPK instan. Karena pondasi kita itu materi ya, itu sejak SD pun kita diajarkan begitu kan, SD, SMP, SMA diajarkan, pasti guru mengajarkan materi dulu ya, materi dulu, itu sebagai pondasi kita. Kemudian setelah teman-teman paham materi, baru teman-teman mengerjakan soal-soalnya gitu. Kebanyakan yang beli buku soal kan, saat mengerjakan soal yang sulit, pasti langsung melihat ke halaman kunci jawaban. Itu sama aja bohong, sama aja nggak belajar gitu ya. Kalau teman-teman udah menguasai materi, terus mengerjakan soal kan, itu sangat baik ya, itu bisa dipastikan 75% teman-teman bisa mengerjakan soal SPMBPK instan. Dan setelah itu teman-teman baru ikut tryout ya, itu yang benar polanya. Materi, soal, dan tryout. Jika teman-teman ikut tryout itu teman-teman bisa mengukur waktu pengerjaan teman-teman berapa menit, terus teman-teman bisa mengukur juga progres pencapaian teman-teman di tryout pertama nggak lulus, kedua nggak lulus, ketiga lulus, dan seterusnya lulus. Itu teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman dan saingan teman-teman. Kayak kakak dulu kan pede sekali saat ujian SPMBPK instan karena alhamdulillah selalu di peringkat 10 besar, bahkan sering 3 besar gitu. Jadi kakak persiapannya udah mateng lah, menerapkan pola MST ini. Materi, soal, dan terakhir baru tryout. Kemudian kakak izin share ini, menurut pendapat kakak ya, dan teman-teman kakak, manajemen waktu untuk belajar yang tepat gimana sih? Yang pertama itu teman-teman membuat daftar materi yang harus dipelajari dulu. Jadi misal materi TPA, itu ada apa aja, TBI ada apa aja. Kemudian menempatkan materi dalam jadwal belajar. Dan yang terakhir, konsisten sesuai jadwal belajar. Ini penerapannya. Jadi contoh ya, materi TPA itu ada bangun datar, dan ruang, perbandingan, statistika, dan lain-lain. Masih ada banyak. Dan bahasa Inggris ada gerund, conjunction, conditional tense, dan lain-lain. Jadi belajar materi SPMBPK instan itu bisa teman-teman laksanakan di hari Sabtu dan Minggu, atau hari Minggu saja. Kalau hari biasa, nggak kakak sarankan ya, karena teman-teman itu harus latihan, misalnya hari Selasa, belajar materi hari Rabu, hari Senin, belajar materi hari Selasa, supaya pelajaran di sekolah itu tetap mendapatkan nilai yang baik ya, dan persiapan juga untuk PTS, atau penilaian tengah semester. Kakak saranin di hari Sabtu atau Minggu untuk belajar SPMBPK instan. Itu harus rutin, teman-teman. Harus rutin. Minggu pertama, belajar perbandingan dan conditional tense. Terus minggu kedua, belajar materi yang lain lagi. Atau minggu pertama, Sabtu perbandingan, Minggu perbandingan juga boleh. Minggu depannya, baru belajar bahasa Inggris juga boleh. Itu bisa teman-teman sehari 3 jam atau 2 jam. Itu cukup, asalkan konsisten. Segala sesuatu yang konsisten pasti akan berkelanjutan. Kayak kita kan setiap hari sekarang cuci tangan, pakai masker. Pasti setiap hari kita kemana-mana itu habis megang benda, pasti cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Apalagi kalau teman-teman setiap minggu tuh harus belajar gitu. Jadi kalau misalnya ada hari yang nggak belajar, pasti teman-teman ada yang kurang gitu. Jadi pasti belajar juga itu. Itu waktunya bebas gitu, teman-teman. Dan ini teman-teman, kalau kita suka menunda-nunda belajar, kesempatan yang ada di depan mata itu adalah penundaan hasil. Bukan penundaan hasil, tetapi yang terjadi adalah kegagalan. Kenapa kegagalan? Karena saat kita menunda, maka mood akan terganggu. Begitu mood akan terganggu, semua hal akan terganggu dan terjadilah kegagalan. Jadi yang menyebabkan kegagalan itu menunda-nunda belajar. Sekarang masih Oktober, waktunya masih lama. Entar bulan November juga bilang, sekarang masih November, masih lama. Entar sampai Januari, masih Januari. Tiba-tiba sebulan kemudian, mungkin nanti SPMBPK instan. Oh iya, sebulan lagi SPMBPK instan. Tunda lagi lah, baru belajarnya hamil seminggu. Itu yang banyak teman-teman gagal itu di situ. Jadi teman-teman itu harus persiapkan dari sekarang, dan teman-teman pasti akan punya target lah. Saat lolos SPMBPK instan, target teman-teman membahagiakan orang tua atau langsung bekerja itu
pasti target teman-teman yang lain juga ada, kenapa masuk PK instan gitu. Jadi jangan menunda-nunda waktu untuk belajar. Kemudian ini kakak izin share juga cerita perjuangan kakak. Kakak itu masuk STAN itu cukup berat ya, nggak terpikirkan untuk masuk STAN, karena kakak itu berasal dari SMA yang tidak favorit di kota kakak, di Cilacap. Kakak bisa dibilang nggak pinter-pinter amat lah, dan ini kakak real ya, baru ada kakak aja satu orang ini yang masuk PK instan sejak sekolah SMA kakak berdiri. Jadi sebuah rekor lah, udah 15 tahunan lebih lah sekolah kakak berdiri itu baru ada kakak yang masuk PK instan. Dan kakak itu dulu waktu SMA itu nggak mikir sesuatu lah, jadi nggak mikirin kuliah di mana, itu udah main-main aja gitu. Terus sampai akhirnya kakak nyoba STAN, nyoba-nyoba aja, nggak belajar gitu, nggak belajar, udah mengandalkan keberuntungan, ya gini hasilnya. Di tahun pertama kakak gagal. Kakak introspeksi, kenapa kakak gagal, yaitu kemudian kakak menerapkan pola MST tadi, materi soal tryout, kakak terapkan, kemudian kakak minta restu doa orang tua, karena doa orang tua itu doa yang pasti sangat manjur dan dikabulkan. Kita minta restu, Pak, Mah, kakak, aku mau masuk STAN, doain dong. Itu teman-teman bisa teman-teman lakukan, terus usaha, dari sekarang teman-teman usaha mencari tahu soal-soal SBMPTN STAN, terus mengetahui materinya apa aja. Kemudian setelah itu jangan lupa doa, kemudian sedekah, dan percaya diri. Itu yang paling penting. Jika teman-teman sudah persiapan matang, tetapi waktu hari H, teman-teman down, nggak percaya diri, itu teman-teman pasti bisa mengalami sindrom waktu pengerjaan soal itu lupa materinya. Jadi hilang semua materinya gitu. Jadi teman-teman harus pede. Gitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman itu dilahirkan sebagai pemenang. Semua orang itu pemenang. Jangan menyerah, teruslah berjuang. Buat orang tua teman-teman itu tersenyum. Dan teman-teman harus membuktikan di tahun 2021 adalah tahun teman-teman. Jadi tahun 2021 teman-teman bisa masuk PK instan. Gitu. Jadi buktiin ke semua orang bahwa teman-teman itu bisa. Gitu. Oke, terima kasih. Kakak kembalikan ke Mbak Indah. Buat teman-teman yang mau tanya ke kakak, dipersilakan. Gitu. Itu. Oke, terima kasih untuk Kak Zen untuk menyampaikan materinya sungguh luar biasa ya. Inspiratif juga ya teman-teman. Buat adik-adik kita nih, seperti yang Kak Zen bilang, dikutip nih dari kata-katanya Kak Zen, kegagalan itu karena kita selalu menunda-nunda apa yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda ya adik-adik. Kalau misalnya tahun 2021 nanti adik-adik mau masuk ke PKN STAN. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar materi yang disampaikan oleh Kak Zen, boleh? Kakak persilakan. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kayaknya pada malu-malu apa gimana ini? Iya Mbak, pada malu-malu nih, harus dipancing-pancing dulu nih. Oh, Tadi gitu. yang dari mana itu teman masih ada nggak di sini? Yang Jessica gitu? Oke. Jessica Oh, mau iya, tanya, tadi. silakan Jessica. Tips untuk membagi waktu belajar atau gimana? Kakak persilakan. Oh iya Kak, mau bertanya. Saya kan mahasiswa Kak. Nah, Iya. otomatis kan tugas itu banyak Kak. Jadi Iya. mau bagi waktunya untuk belajar gimana Kak? Biar maksimal. Terima kasih Kak. Terima kasih Jessica. Kakak kan alhamdulillah dipercaya sebagai ketua kelas 3 tahun berturut-turut di STAN. Pasti interaksi kakak ke teman-teman itu sangat banyak lah. Kakak sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Pas zaman kakak itu, teman kakak ada yang bahkan pas nggak lulus kedinasan, dia itu sengaja kerja dulu di Starbucks. Jadi sambil barista juga. Pasti kan waktunya kan sangat sedikit ya. Itu dia itu menargetkan juga setiap hari minimal satu materi setiap hari.
Atau juga boleh setiap hari itu ngerjain 5 soal gitu. Sama kayak teman-teman kakak yang udah kuliah, mereka menargetkannya malah 10 soal itu satu hari gitu. 10 soal satu hari. Yang penting itu ada hari di mana ada waktu kosong itu untuk mengerjakan soal. Baru belajarnya itu di hari weekend gitu. Jadi gitu ya sih Kak, rutin sedikit nggak apa-apa, asalkan rutin gitu. Sehari 5 soal, besoknya 5 soal gitu, di hari yang kosong lah. Itu sih untuk manajemen waktu yang baik. Terus belajarnya itu di hari weekend, Sabtu atau Minggu gitu. Tergantung waktunya Jessica itu gimana enaknya. Kalau banyak tugas kampus di hari weekend ya bisa malamnya gitu. Malamnya sebelum tidur 5 soal dulu. Itu ya sih Kak. Sedikit nggak apa-apa, asalkan rutin gitu. Daripada nggak sama sekali kan. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ya, mau ada yang bertanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Adik-adik? Silakan. Ada Kak, saya Kak. Halo. Halo. Perkenalkan nama aku Sela. Aku dari sekolah SMK 8 Kabupaten Tangerang, Kak. Aku boleh nanya nggak? Gimana, Sela? Ya Kak, apa kalau kita mau masuk PKN itu emang kita penting banget ya buat masuk bimbel, ikut bimbel. Kasih. Gitu ya. Ya. Oke, makasih Sela. Ini pernah kakak baca juga ya. Sebenarnya ikut bimbel itu ibarat kita nantinya itu naik pesawat jet ya. Kalau nggak ikut bimbel itu naik motor gitu. Itu kembali lagi ke kitanya. Jadi saat ikut bimbel itu kita itu segala sesuatunya udah dibantu dan difasilitasi lah. Ada yang membimbing, ada yang ngasih materi, ada yang ngasih soal gitu. Jadi kayak kita naik pesawat jet lah, itu pandangan kakak. Dan kembali lagi ke kitanya. Kalau kitanya udah ikut bimbel atau belajar mati-matian, tapi materi yang disampaikan saat bimbel itu nggak kita pelajarin ulang, ya sama aja bohong gitu. Sama aja kita nggak ikut bimbel. Jadi gitu. Kalau ikut bimbel, ya itu yang kakak bilang, kayak kita difasilitasi naik pesawat jet lah. Jadi lebih cepat untuk mencapai tujuan kita. Kembali lagi ke kitanya, mau memanfaatkan fasilitas itu atau enggak. Gitu, Sela. Gimana, Sela? Masih mute kayaknya tuh. Iya Kak, paham Kak. Gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya sih. Penting sih, penting. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan fasilitas itu, ya sama aja bohong. Kembali lagi ke diri kitanya sendiri. Iya kan kalau anak muda sekarang kan dia pengen pada ikut bimbel, tapi kan kayak mager gitu datang ke tempat bimbelnya, segala macam. Ya itu sih, saya kembali ke kitanya. Kalau kita punya mimpi yang tinggi kan, usaha kita harus tinggi juga gitu. Mimpi kita tinggi tapi usaha kita kecil kan sama aja bohong gitu. Semua orang itu pinter, adanya orang malas aja. Kayak kakak itu nggak terlalu pinter dulu pas di SMA yang kakak bilang, bahkan nggak pernah masuk 10 besar lah. Baru pas belajar STAN itu ikut tryout, baru kakak itu memahami bahwa ternyata semua orang itu bisa, asalkan belajar dan sungguh-sungguh gitu. Mantapkan niat lah. Sebenarnya nggak ada orang yang ibaratnya bodoh, tapi adanya hanya orang males. Semua orang itu terlahir sebagai pemenang. Gitu, Sela. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak. Ayo, siapa lagi? Ini ada 20-an peserta nih. Masih malu-malu nih. Apa-apa kalau nggak nampilin mukanya bisa via chat aja, nanti kakak bacakan gitu. Iya, 24 nih, Mas. Aduh. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo Kak. Halo. Halo. Halo, Bro. Saya izin bertanya Kak. Siap. Dari mana, Bro Lutfi? Ya dari Palembang Kak. Wih, Palembang, wong gitu. Silakan, Bro. Iya, siap. Jadi saya izin bertanya Kak. Kan kalau seperti Kakak tadi menunggu 1 tahun. Nah, Ya, jadi siap. selama menunggu 1 tahun itu apakah belajar terus atau ada rehatnya atau gimana Kak membagi jam belajarnya Kak? Terima kasih. Oke. Kalau kakak kan waktunya banyak ya, karena gap year juga.
Jadi kakak setiap hari itu belajar. Jadi kalau masih teman-teman sekolah kan waktu belajarnya kan bisa Sabtu Minggu karena hari biasa itu belajar materi sekolah. Kalau kakak pernah seminggu tuh belajar terus. Pernah juga rehat. Tapi ada jadwal yang wajib kakak untuk belajar, yaitu weekend. Sabtu Minggu pasti kakak wajibin untuk belajar gitu. Sabtu Minggu kakak wajib untuk belajar. Hari biasa kalau kakak pengen ngerjain soal ya kakak kerjain gitu. Kalau hari biasa sih lebih nggak diporsir sih, kayak ngerjain soal-soal ringan aja gitu. Kalau yang diporsir belajar ya hari Sabtu Minggu, Bro Lutfi gitu. Jadi supaya kebiasaan kita untuk belajar itu ada, makanya kakak saranin untuk menempatkan materi-materi di jadwal-jadwal yang kosong gitu. Itu pasti Sabtu Minggu kakak fullin buat belajar gitu. Kalau hari-hari biasa ya soal-soal aja, Bro. Ini Bro Lutfi kelas 12, Bro. Udah tamat Kak tahun ini. Oh, udah lulus ya? Iya. Nah, itu Itu kalau Kak, bisa saya tanyakan. iya, itu bisa kayak kakak bilang keunggulan lah, keunggulan yang gap year gitu. Tahun sebelumnya itu karena nggak buka sih ya tahun ini ya. Tapi udah belajar belum Iya. materi-materinya? Udah belajar belum? Alhamdulillah sudah Kak, udah belajar 1 tahun tapi berhubung tutup ya Iya. gimana? Nah, betul. Berarti udah ikut tryout juga? Udah, alhamdulillah. Udah. Gimana hasilnya? Ya masih banyak kekurangan masih Kak. Masih harus Iya, dilatih lagi. betul Bro. Dan Dan kalau gimana? 1 hari itu belajarnya berapa jam kira-kira Kak? Kalau 1 minggu belajar seperti Kakak tadi belajar terus, Mm-mm. 1 hari itu biasanya belajar berapa jam? Kalau Sabtu Minggu itu cukup 3 jam Bro, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu 3 jam. Kalau hari-hari biasa itu terserah kita lah. Terserah kitanya gimana. Yang penting ya ada soal yang kita kerjain lah. Kan Bebas. Bro Lutfi kan udah 1 tahun ibaratnya belajar. Pasti kan paham lah materi mana yang kurang. Misalnya TBI masih kurang, itu bisa digenjot Iya, iya. lagi TBI-nya gitu. Terus bisa ini hanya eksklusif di sini ya. Eh, dipastikan tahun depan STAN itu buka dan tidak banyak banget lah menerimanya. Jadi mungkin banyak sekali kan yang minat, apalagi tahun ini nggak buka, Iya. pasti terjadi penumpukan pendaftaran ya bisa dibilang Iya. gitu. Makanya untuk Bro Lutfi yang gap year sebenarnya suatu peluang besar ya, karena kan waktu belajarnya banyak. Seharusnya sih gitu Bro, tetap semangat juga. Maksudnya waktu belajar banyak, semangat, berdoa, terus minta restu orang tua lah. Jadi gitu sih. Seharusnya sebagai, kalau bilang sebagai suatu keunggulan lah yang teman-teman gap year gitu. Kalau semangat kita terus ada loh, jangan goyang lah. Kalau misalnya di Bro Lutfi hari-hari biasanya mungkin bantuin orang tua atau ada kesibukan ya malamnya gitu. Ya sewaktu kosong lah. Yang penting kita mantapkan niat di awal gitu. Iya. Gitu Bro. Terima kasih Kak atas isinya. Siap, tetap semangat Ya, Bro. Pasti siap. bisa. Terima Siap. kasih Kak. Siap. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Gitu. Lutfi. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Kayaknya lanjut aja Mbak ke Iya. Bro Azhar. Nanti Oke. nanti Oke, ditanyain baik. pas aku. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Penyampaian motivasi nih dari mahasiswa yang sekarang masih aktif di PKN STAN. Namanya Kak Azhar. Ya, siapa sih Kak Azhar? Nanti beliau sendiri akan menjelaskan siapa dirinya. Oke, adik-adik kita lanjut aja ke Azhar. Silakan Kak Azhar. Oke, terima kasih Kak Zain sama Kak Indah. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Oke, kenalin nama aku Azaria Sergio Amartia. Aku mahasiswa aktif di PKN STAN tahun 2019, program studi D3 Akuntansi. Nah, di sini aku mau cerita nih sedikit pengalaman aku sebelum masuk STAN sampai akhirnya masuk STAN. Aku mau izin share screen dulu ya.
Aku mau kasih lihat foto. Ah, udah kelihatan belum? Belum, Belum bro, belum. belum. Nah, oke, sebentar. Udah nge-lag ya. Belum kelihatan ya. Tunggu. Oke. Bro. Tunggu. Nah, udah kelihatan? Sudah bro, sudah. Nah, oke. Mungkin teman-teman di sini ya pada SMA-nya SMA negeri ya, kayak Kak Zain tadi. Nah, kebetulan nih aku nih pakai C. Jadi pas aku dulu SMA negeri, cuma ada keputusan emang aku harus keluar dari sekolah, akhirnya aku sampai paket C. Nah, jadi ceritanya tuh sebelum aku masuk STAN nih, kenapa aku sampai masuk paket C tuh karena emang dulu aku ada ini kayak semacam kendala lah waktu sekolah. Jadi mau nggak mau aku harus masuk paket C biar kondisiku pada saat itu membaik. Nah, ceritanya kalau waktu di paket C itu tuh masih belum kepikiran untuk masuk STAN. Nah, sampai pada akhirnya aku lulus STAN, nah keluarga nih pengen aku masuk STAN. Jadi kan teman-teman kan kalau di sini kan mau masuk STAN itu kan pasti mungkin rata-rata pada karena keinginan orang tua ya. Nah, teman-teman juga mungkin ada cita-cita lain. Nah, sampai akhirnya aku bisa jadi mahasiswa di sini tuh karena memang dukungan dari keluarga aku, terus juga teman-teman sekitar aku yang dulu tuh kayak nganggap aku tuh kayak apa sih, kenapa sih Pak, ngapain sih bisa pakai C gitu kan. Aku tuh kayak gak dihargain pada saat itu. Jadi karena memang dari dorongan di situ, itu tuh kayak muncul motivasi kayak wah kayaknya nih emang bener nih harus masuk STAN. Nah, untungnya puji Tuhan akhirnya aku masuk STAN. Jadi ceritanya itu agak panjang sih karena aku juga gap year kebetulan. Di tahun pertama aku nggak nyoba dulu karena itu tuh pada saat itu tuh masih dalam kondisi aku emang perlu dukungan dari sekitar aku. Jadi di tahun pertama aku tuh memang belajarnya tuh agak susah sih karena masih dalam proses pemulihan juga dan itu tuh gak gampang. Nah, kenapa aku bisa sampai masuk STAN ini? Karena aku kan juga belajarnya tuh nggak harus nge-force kayak kita tuh setiap hari belajar, enggak. Karena sebenarnya tuh kan mau masuk ke STAN ini karena kan emang kita mau untuk masuk ke STAN, bukan karena kita memaksakan untuk masuk ke STAN. Jadi kapasitas orang-orang kan beda-beda ya. Mau kita sehari 1 jam 2 jam belajar itu tuh sebenarnya bisa asal kitanya memang niat untuk mengejar tujuan kita masuk STAN. Nah, seperti yang tadi Azain bilang, jadi orang tuh nggak ada yang males, nggak ada yang apa, misalnya nggak ada yang bodoh lah. Kita semua pintar, cuma ada orang males. Jadi kayak aku di sini itu perjuangan ya 2 tahun buat masuk ke STAN karena masuk ke STAN tuh nggak gampang karena memang prosesnya tuh panjang dan kita tuh harus mempersiapkan kayak pas mau ujian masuk, terus juga mental kita pas nanti kita di STAN. Jadi
Kalau dari sekarang kalian masih kayak udahlah nanti pas udah di ujian aja pas belajarnya, enggak, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi mau dari sekarang nih yang kalian mungkin yang udah kuliah atau mungkin yang masih SMA, itu tuh kalian harus mempersiapkan dari sekarang kalau memang tujuan kalian ke STAN. Oke, lanjut. Nah ini adalah foto setelah aku 1 semester di STAN. Jadi ini pas sebelum pandemi COVID ya. Aku masih ke kampus, jadi tuh kita masih belajar di kampus. Makanya aku juga ngekos di sana, dan itu tuh di STAN tuh pokoknya kalau pas sudah masuk STAN tuh kayaknya enak banget deh. Kalian di situ ketemu dosen-dosen yang emang berpengalaman, kalian tuh belajar dari dasarnya banget. Jadi untuk belajar di STAN tuh kayak kalian memang dibekali untuk kalian memang siap kerja. Oke, aku stop share screen ya karena emang aku cuma mau kasih lihat 3 foto itu aja. Oke. Kalau berdasarkan dari pengalaman pribadi ya, mau belajar masuk STAN, memang mungkin kalian pernah kepikiran di dalam hati kalian, emang sukses itu memang apakah di STAN aja? Sebenarnya sih karena tadi penyampaian dari Kak Zain, itu tuh di STAN itu memang kuliahnya gratis dan kalian setelah lulus itu langsung kerja. Jadi tuh kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kalian masuk ke STAN. Jadi kayak gimana ya? Itu tuh kalau kalian memang dari awal udah niat, kalian pengen mengejar apa yang kalian inginkan, itu tuh kan juga ngebantu orang tua kalian dong yang udah ngebesarin kalian. Kayak aku sekarang, aku kuliah di STAN ini kan udah nggak ada biaya kuliah juga. Aku ngebantu orang tuaku, jadi mereka nggak mikirin aku biaya kuliah lagi. Aku jadi ya tinggal kuliah aja sampai benar-benar lulus tuh udah tinggal udah tinggal kerja. Jadi mana ya? Jadi jangan mikir kayak udah masuk STAN udah kelar gitu aja, nggak ada perjuangan. Nggak bisa kayak gitu. Di STAN, kalau kalian di STAN memang saingan kalian banyak, tapi jangan anggap itu saingan kalian. Itu tuh teman-teman seperjuangan kalian yang emang benar-benar mau lulus sampai kerja. Walaupun di STAN ada DO, ada drop out ya. Itu tuh pengalaman aku banget karena aku semester 1 hampir drop out karena memang ada masih kendala dari paket C juga. Tapi dari situ aku belajar terus. Teman-teman aku di STAN ini itu tuh pada banyak yang ngebantu aku, mulai dari teman kelas, terus ketua angkatan, sampai dosen pun ngebantu aku secara pribadi buat bisa lolos nih selama 1 tingkat ini. Nah, karena aku sekarang udah tingkat 2, itu pelajarannya memang jauh lebih sulit lah dibandingkan tingkat 1. Nah, tadi kan sempat ada yang nanya soal gimana sih ngebagi waktu antara tugas kuliah sama nanti nih belajar buat siap-siap ke STAN. Itu tuh kalian ngebagi waktunya tuh sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kayak itu tuh nggak bisa kalian kalau misalnya tugas K1 ini belum selesai terus kalian pindah-pindah ke tugas yang lain, itu sama aja kalian numpukin kerjaan. Kayak aku sekarang nih di semester 3, ini pelajaran aku semuanya tugas pasti banyak banget, apalagi kalau di rumah kan jatuhnya ya suka rebahan, malas-malasan. Itu tuh nggak bisa. Jadi tugas kalian yang di hari itu tuh harus segera diselesaikan. Karena aku selalu megang kutipan kayak gini nih. Selesaikan pekerjaan yang bisa kalian selesaikan. Nah, dari kutipan itu tuh kayak apapun pekerjaan kalian, apapun tugas kalian dalam hidup kalian tuh, itu tuh semua tuh harus diselesaikan dengan kemampuan kalian. Jadi mau bagaimanapun caranya, apapun yang terjadi ke kalian itu punya suatu tanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi kalian harus selesaiin. Jadi ya
mau bagaimanapun juga kalau kalian memang persiapannya kurang dari kalian sekarang nih, masih mungkin punya pemikiran yang lain, itu tuh kayak tadi ibaratkan kalian tuh udah dicuri start lah sama orang lain. Jadi kalau misalnya kalian memang tujuannya udah jelas, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gitu. Berikutnya, jadi tujuan kalian mengikuti webinar ini kan karena ini kan dari tempat bimbel ya. Nah, di waktu sebelum aku masuk STAN tuh aku sempat bimbel juga, walaupun cuma 3 bulan. Nah, dari tempat bimbel itu tuh kita tuh emang dilatih untuk mempersiapkan ujian masuk. Sebenarnya sih di tempat bimbel itu tuh aku ya bisa dibilang paling males lah, karena emang aku juga pada dasarnya emang ya biasa-biasa aja, belajarnya biasa-biasa aja. Tapi dari situ kan itu ada bekal buat kita, kayak persiapan kita mau ini tuh kayak kita udah punya amunisi buat kita perang nanti. Nah, pas udah di tempat ujian itu tuh kita udah tahu, mental kita udah siap, dan kita yakin kalau kita bakal masuk sini. Nah, sama halnya pas kita udah di STAN, itu tuh tempat bimbel tuh emang penting juga. Kayak aku di semester 1 benar-benar pure nggak bimbel. Tapi itu tuh aku karena memang aku merasa hebat kali ya. Jadi maaf ya berisik sebentar. Oke, itu tadi suara pemberitahuan gitu. Aku lagi di tempat wisata ini, kebetulan nggak di rumah. Lanjut yang tadi. Kalau tempat bimbel ini tuh sebenarnya benar-benar penting buat kita, karena kita tuh emang butuh, karena kita nggak bisa belajar sendiri, kita butuh orang buat belajar bareng sama kita. Memang mungkin ada orang yang bisa belajar sendiri, dia bisa belajar dari buku, bisa belajar dari dosen-dosen. Tapi kalau menurutku secara pribadi ya, tempat bimbel itu emang penting. Kayak aku sekarang, aku di semester 3 ini aku juga bimbel, dan itu tuh kayak memperkuat aku yang awalnya belajar dari dosen, semua pelajaran yang dari dosen itu juga dibantu di tempat les. Aku jadi bisa nanya, itu tuh materi-materi yang ini tuh bisa dikonfirmasi nggak, bener atau enggak. Jadi itu kayak itu kayak emang bekal kita tuh banyak dari tempat bimbel gitu. Nah, terus enaknya di STAN itu gimana ya? Menurutku ya, kalau kita udah di STAN tuh kayak ya memang kan kita emang orang-orang terpilih ya dari sekian banyaknya orang yang yang ujian itu kan pasti rame kan ya, dari seluruh Indonesia. Jelas kita ujian masuknya aja susah. Nah, pas kita udah di STAN ini, kita tuh selalu diberi motivasi sama dosen-dosen, kayak kalian tuh hebat loh, bisa lulus, bisa jadi mahasiswa di sini, kalian memang orang-orang terpilih. Dan teman-teman di STAN itu yang kayak tadi aku bilang, mereka tuh orang-orang yang hebat. Mereka tuh ngebantu aku juga ngebantu mereka dari pengalamanku juga. Jadi tuh kita saling tukar pengalaman satu sama lain. Jadi kayak kalau kalian kesulitan belajar, ada teman yang bakal ngebantu, terus dosennya juga baik. Jadi jangan khawatir lah kalau misalnya kalian udah di kampus tuh, kalian tinggal fokus aja, tinggal fokus kuliah, kalian belajar sungguh-sungguh dan tahu trik-triknya buat belajar di STAN itu tuh kalian akan tahu sendiri gimana. Oke, yang terakhir dari aku ya, belajar di STAN tuh walaupun aku jurusannya dulu IPA,
jurusan IPA, paket C IPA. Aku masuk ke jurusan akuntansi awalnya memang berat. Di semester 1 tuh aku yang terberat lah dibilang. Kalau di semester 2 aku udah agak ngangkat. Nah, di semester 3 ini karena kan udah per jurusan ya. Kalau kalian tahu di tingkat 1 itu STAN itu digabung dari semua jurusan akuntansi, pajak, bea cukai, manajemen keuangan, itu semua digabung di dalam satu kelas di tingkat 1 di jurusin. Nah, di tingkat 2 ini kan kita udah berfokus ke jurusan kita. Jadi itu kita memang udah fokusnya udah sesuai jurusan kita, dan mata kuliahnya tuh nggak kayak di semester 1 semuanya digabung. Kita tuh udah fokus ke jurusan kita masing-masing. Nah, dari bekal yang dari awal dari tingkat 1 itu tuh bakal terus ke bawah ke tingkat 2 dan bakal juga bawa ke tingkat 3. Ya kalau misalnya dari awal kalian kurang menguasai basic di tingkat 1, itu tuh kalian akan kesulitan di tingkat 2. Nah, makanya itu karena aku juga udah bimbel juga, dan itu tuh ngebantu banget. Jadi enak deh kalau misalnya apa-apa itu tuh kalian punya kayak materi yang gak cuma dari dosen, materi dari luar juga yang bisa kalian pelajarin. Itu tuh pasti belajar kalian di Pasudadistan itu enak banget. Nah, kalau dari aku ya, yang paket C aja bisa masuk STAN, kalian, apalagi kalian yang dari SMA dan yang udah kuliah, aku yakin kalian pasti itu bisa jauh lebih baik lagi daripada aku karena memang aku juga sungguh-sungguh pas masuk STAN, apalagi kalian yang memang tujuannya udah jelas lah di sini. Oke, aku juga ada sedikit ini deh, awareness buat kalian. Ya, aku tahu kalian berharap banget kan bisa jadi bagian dari keluarga STAN. Karena tahun ini juga tutup, aku juga sedih. Jujur aku juga sedih banget waktu dengar kalau STAN tutup. Karena aku juga sebenarnya tuh pengen banget ketemu kalian yang menjadi adik tingkat aku. Karena aku juga mau bagi pengalaman ke kalian. Ini ya karena kondisi berkata lain, jadi memang gak bisa buka STAN, dan mudah-mudahan tahun depan buka. Jadi tuh kalian tuh memang harus mempersiapkan diri kalian dari sekarang, dan mudah-mudahan tahun depan buka. Jadi tuh kalau misalnya kalian siapin dari sekarang, itu tuh kayak kalian itu bibit unggul yang akan siap kerja untuk negara. Jadi inget lah, kalau kalian nantinya kalau berhasil masuk STAN, lolos terus sudah jadi keluarga STAN, kalian tuh wajib menerima segala pembelajaran di sini, dan kalian tuh akan diajarin integritas, tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara nantinya. Jadi itu ya kemenangan. Ya pokoknya semangat deh buat kalian yang emang mengejar STAN. Oke, terima kasih. Oke, makasih Kak Azhar. Ya ampun, sungguh inspiratif banget ya adik-adik. Luar biasa nih. Sharing yang Kak Azhar banget ya. Kakak coba berpesan nih buat adik-adik. Jangan sampai kalah sama Kak Azhar ya. Kalian yang notabene dari SMP sih bakalan lebih baik dari Kak Azhar. Pastinya ya Kak Azhar ya.
Oke. Mohon maaf berisik ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik tentang materi yang disampaikan oleh Kak Azhar tadi? Maaf agak sedikit berisik ya di tempat kakak. Begitu ya euforia siswa-siswa yang pengen masuk stan itu, ya begitu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjut lagi ke sesi berikutnya ya. Oke. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang priority-nya nih. Sedikit kakak jelasin tentang priority. Ada yang diskusi. Filmnya bagus dong. Oh, boleh. Mau dong? Emang dapat yang Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, adik-adik, saat ini kita masuk ke sesi pengenalan tentang priority ya. Apa sih priority itu? Kakak jelasin sedikit. Oke. Priority itu adalah lembaga bimbingan belajar. alumni tapi dia kedinasan doang. Iya. Kedinasan tok. Oke, kakak lanjut lagi ya. Maaf, agak sedikit berisik. Oke. Balik lagi ke materinya. Alhamdulillah, priority telah banyak memberikan manfaat kepada adik-adik yang ingin masuk sekolah kedinasan khususnya PKN STAN ya. Bisa kita lihat nih dari 526 siswa dari online priority itu bisa lulus sekolah kedinasan di tahun 2019. Lalu 162 siswa dari program bimbel itu lulus sekolah kedinasan 2019. Program bimbel itu artinya 162 siswa ini adalah siswa-siswa kita yang offline, yang bimbel offline bukan online ya. Saya tadi di kertas. Oh, tadi saya di kertas karena belum di print. Oke, berarti nggak ada. Memang nggak ada. Baru. Iya, yang kan baru. Itu baru ya. Selain itu, ya? priority juga punya tryout gratis juga, punya ebook gratis juga yang udah banyak di-download oleh siswa-siswa yang ingin masuk PKN STAN. Udah, nih baru mau aku.
25 tryout CAT priority telah diikuti oleh 9.423 siswa. Siswa offline priority ini telah diikuti oleh totalnya ada 610 siswa. Cukup lumayan banyak juga yang lulus dari priority bimbel. Untuk tahun 2020 tidak buka pendaftaran STAN, sebenarnya adik-adik banyak yang kecewa tuh. Kenapa sih Kak, kok STAN bisa nggak dibuka? Aduh, hari patah hati nasional itu ya. Tapi banyak juga sih karena mereka semangat. Jadi yang lulus tahun 2020 ini menanti STAN di tahun depan. Jadi mereka pada bimbel-bimbel gitu dari sekarang, persiapan dari sekarang pada bimbel karena menurut mereka kenapa mereka butuh bimbel itu? Karena materi yang akan diujikan di STAN itu adalah materi itu yang berbeda dengan yang mereka pelajari selama ini di sekolah. Jadi kebanyakan kalau misalnya siswa-siswa bimbel itu biasanya nanti akan kita ajarkan tips dan triknya gimana caranya untuk mengerjakan soal-soal jebakan. Biasanya di STAN itu banyak soal-soal jebakan ya kan Kak Zen, Kak Azhar, yang udah mengalami sendiri gimana soalnya. Bener banget tuh. Ya kan? Nanti kalau misalnya kita bimbel itu, kita bisa tahu mana soal yang jebakan, mana yang harus kita kerjakan. Karena mengerjakan soal STAN itu waktunya kurang dari 1 menit. Gitu. Makanya butuh persiapan matang untuk ikut seleksi ujian masuk PKN STAN. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kita boleh langsung Q&A aja ya. Maksudnya sharing-sharing gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar PKN STAN-nya atau yang tadi dijelaskan oleh Kak Zen, barangkali ada yang baru join dan mau tanya lagi yang dijelaskan oleh Kak Azhar, boleh adik-adik ya. Kita sharing-sharing di sini ya. Kita doakan juga bersama-sama kelulusannya semakin tinggi ya untuk tahun 2021. Nih. Kenapa sih priority itu cepat banget memberikan manfaat? Founder dan tim dari priority ini telah mengurus bimbel kedinasan itu sejak tahun 2012. Itu berarti udah berpengalaman banget ya. Memiliki pengajar yang favorit banget dari sekolah kedinasan tersebut. Terus diawasi oleh bimbingan atau lembaga ya kita di bawah Yayasan Putra Gumati. Itu salah satu lembaga bimbingan belajar yang udah sangat lama gitu berdirinya. Jadi kualitas pengajarnya kita juga nomor 1. Nah, beberapa siswa itu kadang bertanya, Kak, kenapa sih priority nggak buka cabang di tempat lain atau di kota lain? Misal, Kak, kenapa sih priority nggak buka aja di Palembang gitu atau di Pekanbaru? Kenapa sih? Gitu. Kakak jawab di sini. Jawabannya adalah karena yang pertama adalah kita mempertahankan kualitas pengajar. Karena rata-rata pengajar dari priority itu adalah mahasiswa atau alumni STAN sendiri. Jadi nggak mungkin kita ekspor mereka itu keluar kota atau ke daerah-daerah lain gitu. Yang pertama adalah untuk menjaga kualitas pengajarnya sendiri sih. Kenapa para siswa dan orang tuanya itu memilih priority? Karena yang pertama itu sudah terbukti dan berpengalaman. Yang kedua itu memiliki strategi jitu meluluskan. Dan yang ketiga itu harganya sangat terjangkau dibandingkan yang lainnya. Ini sedikit testimoni dari kakak-kakak tingkat yang udah masuk PKN STAN. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari kakak tentang bimbel priority-nya. Ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Halo.
Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Gimana Kak Zen? Kak Azhar? Kayaknya udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Malu-malu nampaknya nih. Iya. Kalau itu di chat aja, nggak apa-apa. Oke. Pada ini nih kayaknya nggak mau nanya-nanya. Ya, silakan teman-temannya mau nanya. Gitu ya, Mbak ya? Pada malu-malu kayaknya, Mbak. Emang Masih ada 18 peserta nih. Harus ada giveaway nih, Mbak, biar pada nanya. iya benar. Gitu, harus ada giveaway. Mungkin Ya, silakan. tadi Mas Zia barangkali ada yang nggak baca chatnya. Boleh dibuka chatnya kali ya kalau misalnya mau download. Iya, mau download materi dari saya. Mm-mm. Itu sudah saya share di grup chat, teman-teman bisa lihat chatnya. Terus juga benar yang disampaikan sama Bro Mas Azhar tadi, kehidupan distance itu enak ya bisa dibilang. Ya harus ada tanggung jawabnya juga sih, karena kan kita tinggal fokus aja untuk belajar gitu, dan benar-benar pasti orang pilihan lah. Dan kalau teman-teman dari sekarang udah rajin belajar, pasti masuk STAN nggak kaget lah gitu. Nggak kaget, jadi pasti selama kita hidup, ya kita harus belajar gitu untuk meningkatkan kemampuan. Sama seperti kakak kan udah bekerja juga, ya kakak harus belajar juga. Kakak kan kebetulan auditor juga, jadi ya kalau setiap mau turun ke lapangan, kakak harus belajar materinya. Itu terus buat teman-teman nanti setelah lulus dari STAN, terus kerja, terus kan bisa melanjutkan S1, S2. Untuk dapat beasiswa itu ya harus belajar juga, teman-teman. Gitu. Jadi selama kita hidup, nggak ada kata mati untuk belajar. Gitu loh. Jadi ya buat teman-teman yang masih mungkin niat belajarnya kurang, ya harus ditambah lagi lah. Gitu. Pastilah semua orang sukses pasti ya semakin banyak ilmunya ya karena belajar gitu. Jadi ya semua orang kalau mau sukses pasti harus belajar lah gitu. Sukses dimanapun pasti harus belajar gitu. Itu Mbak Indah. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Q&A lagi? Sepertinya Halo Kak. masih... Halo. Oh, siap. Belum. Ya, Ini Lutfi. mau izin bertanya Kak. Kak mau nanya ke Kak Zain tadi. Siap, gimana bro? Kan kakak dulu gap year. Kakak dulu ikut tes PTN lain atau hanya fokus ke STAN aja? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya dalam hidup itu kan perlu beberapa plan. Jika plan gagal, kita masih ada plan yang lain lah. Tapi kalau kakak dulu itu, jujur ini jangan ditiru. Kakak itu cuma satu punya plan ya, cuma plan A. Plannya cuma di PKN STAN aja. Makanya kakak push limit kakak sebisa mungkin. Kakak mikir, wah kalau nggak lulus STAN pasti bakal kuliah di mana gitu loh. Kayak nggak ada itu bro, nggak ada arah lah. Tapi itu kakak saranin jangan dilakuin ya. Gitu. Kalau bisa ya ada plan B lah gitu. Dan cara bagi belajarnya ya bisa selang-seling lah. Sabtu belajar apa, mungkin hari weekend belajar STAN, hari biasa belajar materi SPMB gitu juga bisa lah. Ya tergantung Bro Lutfi ada waktu kosongnya gimana, jangan terlalu dipaksakan loh, dalam artian belajar rutin tapi sedikit nggak apa-apa gitu. Kayak teman kakak yang sempat gap year itu malah itu bro, dia kerja di
kafe gitu, di kafe kopi, terus kerja bantuin orang tuanya jadi kasir, tapi ya dia punya kemauan gitu. Jadi tiada hari ya minimal, kalau capek sekali ya minimal soal lah gitu. Nggak mesti materi, tapi harus rutin gitu, rutin biar semangat kita nggak hilang gitu. Daripada belajar seharian full 24 jam atau 10 jam belajar full, tapi hari berikutnya capek, males, ya itu tidak kakak saranin sih. Sedikit nggak Jadi apa-apa asalkan rutin sih. harus ada planning B ya Kak. Iya bro. Dan ya itu sih, kalau saran kakak ya bikin jadwal belajar gitu. Kan sekarang tanggal 17 Oktober. Bikin planning jadwal belajar sampai tahun depan ya, minimal bulan Maret lah atau April gitu bro. Bikin belajar terus ditempel di dinding gitu. Terus kalau kakak dulu sih sebagai penyemangat, ya kakak itu di meja belajar, kakak tempel foto orang tua gitu. Terus sama tulisan saya masuk PKN STAN gitu, waktu itu loh. Jadi kalau kita males ya kita ingat bahwa kita itu punya impian lah. Karena kakak juga ibaratnya ya dari segi ekonomi ya, kalau untuk bayar kuliah itu kan berat sekali dulu kan. Kalau kampus biasa loh, itu makanya salah satu motivasi kakak kenapa harus kedinasan sih. Gitu. Ya, Itu terima bro. kasih ya Kak udah menjawab. Siap bro, jadi yang Ya, paling penting tujuan niat kita lah, kita berjuang untuk siapa gitu. Ya pasti semua sekolah kedinasan siap, Kak, bagus lah, semua kedinasan bagus. Yang penting ya kakak saranin ya ambil kedinasan lah, karena kan kedepannya angkatan berlutfi nanti kan bonus demografi, jadi angkatan siap kerja lebih banyak daripada lapangan kerja gitu. Jadi gitu bro. banyak ya. Siap. Siap, Atau siap, bisa siap. kedinasan lain Terima kalau kasih ya enggak Kak. ya bro, sama tambahan bro. Kalau bisa ambil STAN sama kedinasan lain juga, misalnya belajar STAN Iya, sama nggak belajar apa-apa. STIS gitu. Gitu. Belajar STAN sama belajar STIS Jadi sama belajar ada SPMB. planningnya ya Kak. Betul. Yang penting kedinasan Ya, lah. ya, siap Kak. Gitu. Siap. Makasih bro. Thank you bro. Ya, siap Kak. Sukses. Terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kalau malu video boleh chat ya. Chat kayaknya bisa nggak ya Mbak ya chat? Tadi saya nyoba ngechat. Kayaknya Gak bisa ya? nggak bisa. Kalau ya chat disable nih. Kalau Oh, bukan host sama co-host. iya sih, nggak bisa juga sih. Atau raise hand teman-teman. Iya, boleh angkat tangan aja. Ya, raise hand. Coba kakak raise hand. Nah gitu tuh. Raise hand. Iya, oke. Gitu teman-teman. Kalau malu ya raise hand aja. Terus nggak munculin wajah nggak apa-apa. Ada suaranya aja nggak apa-apa. Betul. Ini kita sapa nih. Ini dari bawah aja ya. Mm-mm. Ini Mbak Jessica kan udah. Ini Mbak Vina Melinda dari mana nih? Halo Mbak Vina. Halo, Vina. Halo Vina. Wah, saking semangatnya Halo, Kak. tertidur. Halo Vina, halo. Dari mana Vina? Dari Jawa Tengah. Wih, dari Jawa Tengah. Dari SMA berapa? SMA Negeri 1 Gombong. Wih, Gombong ya. Deket. Kakak dulu Cilacap. Ada yang mau ditanyain nggak, Vina? Sharing-sharing aja sih. Apa ya kendala kamu gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada nih, Vina. Sudah Belum sih, Kak. belum ya? Ayo. Udah bikin jadwal belajar belum? Belum, Kak. Nah, Waktu ya. liburan itu udah sempat semangat. Belajar ya. Berarti mulai sekarang ya dilanjutin lagi semangatnya. Karena kan Tapi itu gimana? Tapi itu gak bertahan lama gitu loh. Paling cuma sampai 1 bulan gitu loh, Kak. Jadi Nah, susah itu. banget konsisten. Iya. Kalau sustain susah ya. Kalau saran Iya. kakak sih jangan terlalu diporsir, Vina. Jadi mungkin karena kamu kecapean atau ada tugas lain. Itu yang kakak bilang ya. Kalau nggak satu materi ya minimal 5 soal aja, Vina. 5 soal gitu. Nggak apa-apa, habis itu tidur atau ngerjain tugas lain gitu. Dan pasti semakin banyak target kamu pasti seharusnya semakin semangat sih. Karena
kakak yang ibaratnya dari sekolah yang tidak favorit dan belum ada lulusan PKN STAN, saat itu kakak bingung nanya ke siapa gitu. Dan ya bisa kakak buktiin, kakak bisa masuk PKN STAN gitu. Tapi nah, asalkan semangat aja sih, semangat, harus semangat lah gitu. Jangan terlalu diporsir gitu, yang dibilang Bro Azhar juga, tergantung kemampuan masing-masing lah. Gitu. Jangan dipaksakan, rutin sedikit lebih baik daripada lama dan tidak konsisten. Oke. Siapa lagi nih? Wih, udah berkurang nih kayaknya. Gimana Mbak Indah? Partisipannya sudah. Ini Deswita Elizabeth. Halo Deswita. Halo Kak, Halo. Dari Sumatera ya? Atau dari dari Kepri mana? Kak. Wih, Oh, Kepri. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Iya, Silakan, Deswita. Ada yang mau didiskusikan? Mumpung ada kakak sama Azhar nih. ini kan Kak, misalnya kan ini kan Mm-mm. ada tentang nilai mati gitu. Mm-mm. Terus kan Siap. misalnya nih saya sama adalah peserta lainnya nilainya Mm-mm. sama. Mm-mm. Itu nanti semuanya boleh ikut tes selanjutnya atau di apa sih namanya dipilih lagi Ranking gitu, ya. di ranking lagi gitu. Kalau pas tahun 2019 nih, kalau nggak salah, mungkin ntar Bro Azhar bisa nambahin. Kalau kalau tahun lalu itu kan ada TPA, TBI sama SKD. Kalau nggak salah itu diprioritaskan dulu yang nilai TPA, TBI, baru nilai SKD gitu. Gimana Bro Azhar? Oh ya, itu Silakan. ada benernya. Karena kan emang kita tuh dilihatnya kan emang dari kemampuan itu ya. Jadi itu ada perankingannya memang. Cuma kalau untuk kasus yang nilainya sama mungkin nggak ini ya. Itu tuh keputusan dari lembaga kayaknya menurutku. Karena kan tesnya di tahun aku tuh yang 2019 kan nggak cuma ujian tulis aja, ada ujian ini UKK, ujian kesehatan sama kebugaran, sama psikotes. Itu tuh dari akumulasi dari semuanya itu baru dilihat mana yang lulus, mana yang enggak. Itu sih menurutku. Iya sih. Betul Deswita gitu yang disampaikan sama Azhar. Jadi kalau bisa ya, kalau setiap track ini Deswita masih kelas 12 ya? Baru tahun ini baru mahasiswa Lulus. baru Kak. Oh iya, mantep. Selamat. Pasti banyak tugas sih. Kakak yakin kalau kakak cerita-cerita sama teman kakak yang dulu kuliah, bahkan dia ada teman kakak yang dari teknik mesin, dia bilang, wah nggak ada jadwal. Ya tapi itu Iya, nggak ada kembali. Betul, Deswita. Kembali lagi ke keinginan kita lah. Kalau keinginan kita masih besar ya ada waktu kosong, ya 5 soal lah gitu. Nggak apa-apa sih. Yakin Deswita, asalkan rutin aja itu. Kalau kita punya mimpi itu loh. Kalau masih semangatnya masih membara gitu. Itu kembali lagi ke masing-masing individu sih. Kakak nggak memaksakan, kakak hanya menyarankan kalau masih punya keinginan di STAN ya rutin belajar gitu. Jangan diporsir gitu. Pasti tugas kampus ya sama, kakak kan pernah mahasiswa juga, pasti banyak juga, apalagi mahasiswa awal-awal sih. Gitu Deswita. Makasih ya. Ya Kak. Ya. Ini cowok siapa nih? Ini yang baru bergabung tadi. Hafiz. Hafiz ya. Hai Halo Bro. Hafiz. Hafiz. Lagi makan siang kayaknya. Terima kasih ya. Siap. Nanti teman-teman mungkin boleh nanti mungkin di acara Zoom berikutnya bisa teman-teman infoin ke teman-teman yang ada di
SMA-nya atau teman-temannya lah. Atau nanti mungkin kita infoin jauh-jauh hari kan. Ini kan ibaratnya bermanfaat juga untuk teman-teman memandu lah ibaratnya supaya nggak salah jalan gitu. Iya, betul banget. Ini siapa lagi? Nggak ada lagi ini. Siapa lagi? Mau menyapa siapa, Mbak? Silakan, Mbak. Random dari Mbak Indah. Random. Siapa Iya. lagi nih? Ada Aprilia, dia, Eka, Iya, boleh. April. Halo Kak. Halo. Halo, April. Iya Kak. Dari bener mana, nggak April? Kakak manggilnya April. Dari Tangerang Kak. Wih, deket sama kampus. Iya. Deket banget mah aku berarti kalau gitu, Tangerang. Tetangganya Iya. Azhar ya, Iya. jangan. Tetangganya Azhar nih. April sekolahnya di mana, Dek? Sekolahnya di SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Oh, SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Ya, kebetulan dulu siswa priority juga. Wow. Luar biasa. Oke, sekarang Gimana? kegiatannya apa, April? Iya. Ini Kak, saya masih bingung bagi waktu kan, kebetulan sekarang mahasiswa baru. Wih, mantap. Bagi waktu buat belajar STAN itu masih susah Kak. Masih bingung. Siap, ya. April pas dulu persiapan itu udah pernah ikut tryout berapa kali dulu, April? Saya kurang tahu Kak, lupa. Pokoknya selama di priority saya ikut terus Kak. Masih kurang di materi apa kalau boleh tahu? Materi TBI Kak. Nah, berarti kan sekarang mahasiswa baru. Berarti bisa April manajemen waktu. Kalau ada waktu kosong, bisa belajar soal-soal TBI atau materi TBI gitu. Kalau mahasiswa baru kan waktu kosongnya kan nggak menentu. Iya Kak. Gitu. Jadi ya 5 soal atau 10 soal lah gitu, April. Terus Iya, Kak. kalau ada tryout offline maupun online, ikutin aja, April. Ikutin aja. Kalau berbayar ya nggak apa-apa, ikutin aja. Terus kan banyak tuh di mana-mana kan info nanti tryout gitu. Ikutin aja supaya ngetes April juga kemampuannya loh, masih gimana, peringkat berapa dari berapa siswa gitu. Itu April. Soalnya pasti persaingan tahun depan semakin ketat sih, karena kan tahun ini nggak buka gitu. Itu April. Pasti Iya, Kak. bisa lah, kan udah ada materi, ibaratnya kamu sudah berjalan 60% sih sebenarnya sih, kalau kakak bilang udah berjalan 60%. Mungkin pas bulan lalu udah 90% lah, tinggal persiapan aja karena nggak buka. Mungkin karena kesibukan sekarang menurun jadi 60%, ya ditingkatin lagi, April. Iya, Kak, baik, Kak. Kembali ke tujuan awal lah gitu. Iya, Kak. Ya. Doain ya, Kak. Siap, amin. Pasti bisa lah. Tapi tahun depan mau ikut STAN nggak? Insya Allah, Kak. Kalau buka, saya ikut tesnya. Nah, itu April. Amin. Nah, semangatnya tetap dijaga ya. Terus pelajarin TBI, itu harus. Iya, Kak. Siap. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Itu ada yang lagi naik kereta ya? Siapa, Mbak? Itu tadi video ada itu. Mantap juga tuh. Luar biasa semangatnya berarti ya, di kereta tetap ikut webinar kita loh. Waduh, luar biasa. Yuk, Kayaknya satu lagi. gimana, Mbak? Satu lagi atau kita kembalikan ke Mbak Indah untuk menutup acaranya? Oke, baik. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain lagi, oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja sesi webinar kita pada hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat untuk adik-adik semua. Kedepannya nanti kakak doakan semoga di tahun 2021 yang berminat masuk PKN STAN semoga akan lulus. Amin. Amin. Oke. Oh ya, nanti ada materi baru, Mbak ya, di acara berikutnya ya? Oh, oke. Nanti ada materi baru di acara berikutnya. Jadi kalau misalnya yang mau join lagi, nanti bisa dapat info di prioritydinas.com ya, Mbak ya? Di Atau di mana, Mbak? prioritydinas.com boleh. Di prioritydinas.com
Atau nanti bisa share kali ya, Kak? Atau chat Mbak Indah ya? Oke, boleh. Boleh Iya, nih. Boleh nanti silakan, Mbak. chat Kakak di nomor Kakak nih di... Nggak ada nih. Aku sebutin aja kali ya. Iya, betul, Mbak. Di 08. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya atau misalnya mau ikut untuk webinar selanjutnya, boleh hubungi Kakak di nomor 0858 9138 0527 atau bisa lihat di bio-nya Priority Dinas, itu nanti di situ ada WA Kakak, boleh langsung hubungi Kakak di prioritydinas.com. Siap. Oke. Ada udah nggak ada yang lagi ditanyakan? Oke, kita akhiri saja. Terima kasih Kak Azhar, terima kasih Kak Jen. Sharingnya sungguh luar biasa untuk webinar kali ini. Kita tutup aja. Kita akhiri dulu sebelumnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di webinar selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sukses.